Angin bertiup, kembangkan layar, haluan menuju ke kota Medan. Hidup hendaklah berikhtiar, kemudian serahkan kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu Allah limpahkan kebahagiaan. Amin. Aku mau masak-masak nih teman-teman. Jadi di sini tuh aku lagi ngeblender bumbu ya. Di sini tuh aku mau masak menu yang simple-simple aja sih ya. Karena memang kalau aku masak juga nggak pernah masak yang ribet-ribet. Masaknya itu menu yang simple. Nah di sini aku mau lanjut buat ngegeprek jengkol. Ini tuh jengkolnya tadi udah aku rebus menggunakan daun salam ya teman-teman. Kalau misalnya direbus dengan daun salam, dia itu lebih cepat empuk dan juga aroma kayak aromanya itu nggak terlalu tajam gitu loh teman-teman. Pokoknya enak banget sih kalau menurut aku untuk aromanya kalau misalnya udah direbus menggunakan daun salam. Aku tuh ngegeprek jengkol karena memang aku tuh mau bikin gulai jengkol ya teman-teman. Oke, jadi hari ini tuh aku mau masak gulai jengkol, gulai ayam dicampur sama jengkol, terus juga dicampur kentang sedikit gitu ya, biar enak aja gitu. Karena kalau misalnya gulai ayam itu sebenarnya enaknya tuh dicampur sama jengkol, sama kentang juga enak gitu ya. Tapi aku lihat kentang aku itu yang ada sisa gitu ya, 2 biji gitu, dan itu tuh takutnya nanti lama-lama dibiarin itu tuh busuk gitu. Jadinya udah sekalian aja aku masukin aja ke dalam gulai aku ini gitu ya. Jadi ini tuh gulai ayam dicampur jengkol sama kentang. Kalau untuk bumbu-bumbu aku bikin gulai itu tuh nggak ribet-ribet ya teman-teman. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, cabai rawit, cabai merah, kemiri pastinya. Terus kalau untuk rempahnya atau bumbu-bumbu rempahnya itu aku pakai ketumbar sama merica, dan juga kalau aromatiknya itu pakai serai, daun salam juga. Aku juga kasih ini ya teman-teman, lengkuas geprek gitu. Nah ini di wajan yang kecil di sebelahnya itu aku lagi goreng ikan. Itu tuh buat anak-anak ya teman-teman. Di sini aku juga sambi buat masak nasi. Nasi itu sebenarnya ada, cuman nggak banyak gitu ya. Aku masak aja nasinya daripada nanti tuh kurang. Dan di sini jangan lupa untuk dielap-elap untuk semuanya biar dia itu nggak cepat basi gitu ya teman-teman. Maaf ya itu tuh lampunya ngedip karena tadi itu tuh aku ke ini ya teman-teman, kesenggol colokan lampunya, jadi rada-rada ngedip-ngedip. Di sini tuh jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman untuk kuah gulainya. Di sini tuh masih belum aku kasih santan ya, karena kan aku menggunakan santan kara. Jadi kalau menggunakan santan kara itu ngasihnya itu di akhir gitu. Kalau aku biasanya udah rada-rada mau mateng gitu kan, baru aku kasih santannya. Ini tuh aku masih gunakan air biasa gitu ya teman-teman. Aku tuh sebenarnya seneng masak itu pakai santan asli gitu ya, tapi ya gitu deh, di sini tuh rada-rada susah buat nyari kelapa. Mungkin aja sih di rumah kakak ipar aku atau di rumah mertua aku sana tuh ada gitu ya, cuman mau ke sana itu ya nggak mungkin, bawa anak-anak lagi ribet repot ya. Jadi mendingan ya udahlah yang simple-simple aja lah ya teman-teman. Ini juga rasanya itu enak-enak aja sih menurut aku. Oh ya, kalau misalnya airnya itu udah mendidih, aku tuh langsung masukin ya teman-teman tadi untuk ayam dan juga si kentangnya gitu ya teman-teman. Pokoknya aku langsung cemplungin aja untuk semuanya gitu ya biar mateng gitu. Dan di sini untuk ikannya buat anak-anak itu juga aku bolak-balik ya teman-teman biar nggak gosong, biar mateng secara sempurna. Dan ini tuh udah mateng untuk ikannya, langsung aja aku angkat dan aku tiriskan. Pastinya juga udah aku matiin ya buat kompornya. Oh iya teman-teman, aku tuh mau sedikit cerita ya ke kalian semuanya. Aku tuh sebenarnya nggak yang jago masak ya. Oh ya, sebelumnya balik dulu ya ke video itu tuh aku lagi masukin santan karena memang ini tuh udah hampir mateng gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke ceritanya lagi. Sebenarnya aku tuh nggak jago masak ya teman-teman. Aku tuh malah nggak pandai masak, bener-bener nggak bisa masak. Aku tuh bisa masak, belajar sedikit-sedikit itu ya semenjak nikah aja gitu ya. Aku tuh ngeberani-beraniin diri buat masak. Dulu tuh pas di rumah mama mertua aku tuh kalau misalnya masak itu kadang itu ya
nyambel-nyambel gitu doang sih aku bisa lah gitu ya teman-teman. Dan aku tuh sering banget ngeliatin mama mertua aku itu masak, karena dulu pas awal-awal aku nikah itu tuh aku cuman bantu-bantu gitu loh sama mama mertua aku gitu ya. Maksudnya kalau mama mertua aku masak ya udah aku bantu-bantuin nyiapin aja, dan sambil ngobrol-ngobrol gitu sama mama mertua aku gitu ya. Ya dari situlah teman-teman aku tuh belajar sedikit-sedikit buat masak kayak gitu. Kalau aslinya beneran deh aku tuh nggak yang bisa namanya itu masak, karena ya aku tuh nggak pernah ya teman-teman yang namanya masak, karena kan aku ini anak rantau ya teman-teman. Aku tuh ngerantau ke Dumai, belum lagi pernah juga ke Ujung Batu, pokoknya kemana-mana tuh kayak udah sering ngerantau gitu ya. Dan aku tuh kerja gitu, dan aku tuh nggak bisa masak gitu. Biasanya kalau apa-apa kadang suka beli aja gitu. Makanya aku tuh pas mau nikah beneran deh kayak nggak bisa masak banget gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu dicoba dan dicoba terus, alhamdulillah itu jadinya bisa. Ya walaupun masakan aku itu bukan masakan yang enak-enak ya teman-teman, tapi setidaknya ini tuh masih bisa dimakan lah gitu. Pokoknya ini tuh masih enak aja lah buat dimakan gitu ya sama keluarga aku, daripada kami itu beli di luar. Itu kan pasti boros banget ya teman-teman. Jadi aku itu memang tipe orang yang selalu masak tiap hari ya. Mungkin kalian yang ngikutin video aku itu pasti tahu lah gitu. Jadi makanya aku itu kalau nge-food prep itu tuh memang kayak seneng gitu ya teman-teman nge-food prep, karena ya gitu aku tuh masak setiap hari gitu, nggak pernah yang nggak masak. Walaupun ibaratnya itu kadang aku nggak masak yang aneh-aneh cuman telur dadar, tapi wajib masak gitu ya, karena kami tuh lebih suka makan apa yang dimasak di rumah daripada yang dibeli kayak gitu. Jadi aku tuh memang setiap hari itu konsisten gitu ya teman-teman buat masak. Walaupun aku selalu masak, bukan berarti kami tuh nggak makan di luar atau apa gitu. Kadang tuh sesekali ada ya teman-teman. Kadang tuh ya kayak cuman sekedar makan bakso di luar gitu ya. Itu tuh ada gitu ya. Cuman nggak sering teman-teman, karena memang kami tahu untuk keadaan keuangan kami sekarang ini tuh belum yang stabil-stabil amat gitu ya. Apalagi kan pendapatan Pak suami itu juga nggak banyak ya teman-teman. Apalagi kami juga lagi berhutang dan kami juga punya anak-anak gitu ya. Jadi daripada kami itu berfoya-foya nggak jelas, mendingan uangnya itu ditabung buat pendidikan anak-anak gitu ya. Karena kan aku nggak punya kebun ya teman-teman. Andai kan punya kebun mungkin enak gitu ya. Jadi biar nanti biaya-biaya itu bisa diambil dari situ. Tapi kan ini nggak ada, ngarepin itu cuman dari gajinya Pak suami gitu kan. Jadi daripada uangnya dipakai foya-foya ya, mendingan uangnya itu ditabung. Bukan nggak mau ya teman-teman, bukannya nggak mau gitu ya jajan-jajan di luar, dan bukannya pelit sama diri sendiri gitu ya. Tapi kadang itu kita kan berhak memilih ya teman-teman mana jalan yang kita pilih. Lebih baik kita berhemat sekarang agar masa depan itu jadi jauh lebih baik, daripada sekarang itu kita terlalu menikmati hidup hingga membuat kita itu jadi lupa diri akan masa depan. Kita mempersiapkan masa depan bukan karena kita itu takut sama rezeki Allah ya teman-teman. Kita takut akan rezeki Allah yang nggak akan ada, itu enggak gitu ya. Aku tuh mempersiapkan masa depan karena memang untuk jaga-jaga aja gitu ya. Kalau untuk rezeki Allah aku yakin ya teman-teman itu bisa datang dari pintu mana aja. Dan kalau untuk kayak rezekinya anak-anak itu pasti ada-ada aja gitu ya. Tapi kan kita juga sebagai orang tua ingin mempersiapkan gitu kan teman-teman. Dan untuk gaji yang aku dapetin dari YouTube itu biasanya itu memang banyak cabangnya gitu ya. Selama ini kan aku nggak pernah yang bisa ngebantu orang tua aku gitu ya teman-teman. Jadi sekarang kalau misalnya aku gajian YouTube, aku tuh kirim sedikit untuk ayah aku ya buat beli obat lah gitu ya ceritanya. Terus kadang aku juga ngirimin adik aku sedikit uang buat jajan, dan juga terkadang itu tuh aku bagi-bagi lagi untuk sisanya. Nanti aku ambil sedikit buat kesenangan, buat jajan-jajan aku sama anak-anak, atau pengen beli baju juga aku ambil sedikit. Dan keseringannya itu sih aku ngambilnya itu kayak cuman 50.000 atau 100.000 gitu ya buat jajan aku sama anak-anak gitu, pegang-pegangan. Dan sisanya itu tuh langsung aku bagi ya teman-teman buat dana darurat sama dana pendidikan anak-anak, dan sebagiannya lagi aku tabung buat tambahan renov rumah kayak gitu. Ya kira-kira seperti itulah ya teman-teman. Memang sih aku tuh memang belum berani banget dan belum bisa untuk share ke kalian kalau misalnya budgeting untuk untuk gaji aku dari YouTube ya teman-teman. Tapi secara garis besarnya ya seperti itulah kira-kira. Oke deh, kita balik dulu ke videonya ya teman-teman. Aku udah beres aja. Tadi tuh nyuci piring sambil ngoceh-ngoceh. Lanjut di sini aku tuh ngangkatin pakaian. Ini tuh pakaian aku yang udah kering ya teman-teman. Tadi pagi kan aku ngejemurnya itu alas kasur santainya itu kan di jemuran yang di samping ya. Tapi memang dadakan tadi siang itu hujan teman-teman. Alhasil aku pindahin ke sini. Ternyata setelah aku angkatin ke sini malah panas gitu ya. Jadi aku nggak pindahin lagi deh. Aku biarin aja di sini. Ini tuh juga semua udah pada kering ya. Karena memang kalau di sore hari panas mataharinya itu tajam banget ke arah sini.
Alhamdulillah banget deh pokoknya ya, ini tuh semua pakaian aku itu bener-bener kering semuanya, walaupun tadi siang itu sempat hujan sebentar gitu ya, tapi akhirnya di sore hari panas, dan panas di teras aku ini kalau sore hari itu bener-bener cetar gitu ya. Jadi pakaian-pakaian aku yang tadinya kurang kering ini tuh kering semua. Dan aku tuh lanjut aja sih teman-teman buat langsung ngelipatin pakaian aku ya, karena ya mumpung lagi rajin gitu. Jadi ini tuh pakaian yang cucian aku tadi, terus juga cucian aku yang kemarin itu aku sekalian lipat aja, karena memang tadi anak-anak itu udah dimandiin sama pak suami teman-teman. Jadinya aku itu nggak mandiin anak-anak, makanya udah aku manfaatin aja kesempatan sore hari ini buat aku tuh ngelipatin pakaian, karena kan kerjaan aku buat ngurusin anak-anak udah diambil alih sama pak suami ya. Kenapa pak suami yang mandiin anak-anak? Karena pak suami lagi cari muka teman-teman, dia itu mau pergi mancing. Ya begitu deh, kalau misalnya pak suami mau pergi mancing pasti dia itu super gercep ngebantuin aku ya teman-teman. Ya aku sih seneng-seneng aja gitu ya, kalaupun pak suami mancing dan dia itu nggak ngebantuin sih sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Cuman mungkin pak suami itu kasihan gitu kan, jadi dia itu mau pas dia itu mau pergi mancing kayak gitu tuh kerjaan rumah nggak terlalu banyak, jadinya aku nggak terlalu repot kali gitu ya. Pokoknya aku tuh ya teman-teman merhatiin banget deh pak suami. Kalau misalnya pak suami udah beda dari hari-hari yang lain dalam ngebantuin aku, berarti dia itu tuh ada maunya gitu ya. Biasanya itu dia itu mau pergi mancing kayak gitu. Jadi biasanya kalau dia mau pergi mancing gitu ya gitu deh, suka ngebantuin aku kayak nyuci piring, nyapu rumah kayak gitu ya teman-teman, mandiin anak-anak, ngejagain anak-anak gitu. Pokoknya ya gitu deh, udah kelihatan aja gitu ya bedanya sifatnya atau tingkahnya gitu pak suami kalau dia tuh mau pergi mancing. Ya sebenarnya aku senang-senang aja pak suami itu pergi mancing ya teman-teman, daripada pak suami itu kelayapan gak jelas, nongkrong gak jelas. Mending pak suami itu mancing gitu ya, sambil dia nongkrong juga, sambil ngobrol-ngobrol sama teman-temannya di sana di sungai. Dia juga bisa bawa ikan pulang kan, jadi ya lumayan juga buat tambahan lauk gitu ya. Ya kalau aku sih nggak masalah ya teman-teman, karena aku yakin kita setiap pribadi itu pasti butuh healing, dan ya mungkin aja untuk pak suami pergi mancing itu bisa jadi juga healing buat dia ya teman-teman. Jadinya dia juga nggak terlalu bosan dengan mungkin banyaknya beban pekerjaan di tempat kerja, belum lagi terkadang itu banyak juga pikiran tentang keadaan rumah gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau misalnya pak suami itu mau pergi mancing, karena kan pak suami juga mancing itu nggak setiap hari ya, terkadang itu dalam satu minggu itu cuma sekali, paling banyak tuh cuma 2 kali gitu. Di sini aku nggak full semuanya aku videoin ya teman-teman pas aku itu lagi ngelipatin pakaian, dikarenakan kalau aku videoin semuanya itu tuh kayak apa ya, kayak nggak bakalan keburu gitu ya, karena jadinya itu lama banget gitu, terus juga durasinya nanti terlalu panjang, takutnya kalian itu malah bosan kayak gitu. Makanya aku memutuskan untuk nggak aku videoin secara semuanya gitu ya, beberapa itu ada yang aku cut aja, jadinya biar kayak lebih kelihatan cepet aja. Dan ini udah beres buat aku lipatin, langsung aja di sini tuh aku mau susun ke dalam lemari ya teman-teman. Dan pas aku lagi nyusun pakaian, insiden pun terjadi ya teman-teman. Insiden apakah itu? Kamera aku digeser sama Twin. Nah ini dia, kamera aku tuh digeser sama si Twin ya teman-teman. Aku tuh nggak ngeliat gitu ya, ternyata dia itu tuh lagi ngegoyangin tripod, jadinya aku tuh nggak bisa gitu ya teman-teman untuk masukin full pas aku itu lagi masukin pakaian, karena memang aku tuh nggak ada ngegeser-geser tripod lagi. Pas aku udah beres nyusunin pakaian, aku cek, loh ini HP-nya ngadep kemana gitu ya. Ya mau marah gimana ya teman-teman, udah terlanjur, makanya udah ya tadi aku nggak semuain aja buat aku itu videoin pas lagi nyusun pakaian. Oke lanjut, di sini aku juga mau pasang lagi untuk sarung kasur santai nih teman-teman, biar ini tuh bisa langsung dipakai anak-anak buat istirahat, buat nonton Upin Ipin ya, karena kan ini tuh sebenarnya udah lumayan sore ya. Ini tuh udah setengah 6-an gitu lewat ya teman-teman. Upin Ipin aja udah mulai, berarti itu sekitar jam 6 kurang seperempatan gitulah, karena ini tuh pas aku lagi pasang-pasang ini Upin Ipin itu baru mulai di TV. Ada yang nanya sama aku ya teman-teman, Bunda pakai antena, pakai digital apa? Kenapa kok Upin Ipinnya masih dapat? Aku tuh nggak pakai digital ya teman-teman, aku tuh masih pakai antena doang. Jadi aku tuh masih belum menggunakan digital, dan alhamdulillah di tempat aku itu pakai antena doang itu masih dapat ya siarannya. Cuman kalau aku sih memang ada rencana pengen segera beli STB atau digital ya teman-teman, pengen beli set top box gitu. Cuman ya apa ya, kayak belum ada waktunya gitu ya, pengennya tuh sih beli langsung aja ke Pekanbaru gitu, pas lagi ke Pekanbaru gitu nanti. Cuman ya nanti deh, lihat nanti terus ya, takutnya nanti malah udah di apa namanya, kayak udah diputus baru deh tiba-tiba beli harganya langsung mahal gitu ya. Harusnya sih persiapan dari sekarang ya, ya semoga lah nanti ada waktunya.
Nah teman-teman, ini tuh aku udah beres aja buat masangin sarung kasur santai. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share di setiap video aku ada manfaat yang bisa kalian ambil walaupun cuma sedikit ya teman-teman. Maaf kalau misalnya kata-kata aku di video ini banyak yang salah dan tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.